Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Doni Priayi di sini. Hari ini saya akan mereview sebuah action figure. Tapi action figure hari ini yang akan gue review akan sedikit berbeda dari yang biasanya. Jadi, sebelum saya mereview action figure ini, saya akan menceritakan dulu kisah bagaimana saya mendapatkan figur ini. Jadi, awal mula saya mendapatkan figur ini di suatu pagi, seperti biasa saya melakukan salah satu hobi saya, yaitu menyapu halaman rumah. Saat sedang menyapu, tiba-tiba saya melihat sekumpulan figur yang terbaring di halaman rumah saya. Itu apaan ya? Wah, ada mainan nih. Lumayan nih. Punya siapa ya? Bawa pulang aja lah. Wah, banyak nih. Karena saya penasaran, akhirnya saya bawa pulang figur itu ke rumah dan saya letakkan di dalam rumah. Simpen sini aja lah sementara ya. Tapi keanehan pun terjadi. Figur itu entah kenapa sering berubah-ubah posisinya. Kadang ada di ruangan yang satu, kadang di tempat yang lain. Saya juga nggak tahu kenapa. Lah, kok mainannya bisa ada di situ? Kok bisa ada di sini ya? Kok gatel? Ini apa ya? Lah, kok ada ini? Untuk detail figur itu, mari kita review action figure ini. Oke teman-teman, jadi inilah figurnya Five Nights at Freddy's. Nah, Five Nights at Freddy's ini sendiri adalah salah satu game horror ya, yang gamenya itu menurut gua simple. Dan jujur untuk Five Nights at Freddy's ini udah ada beberapa serialnya, kalau gua nggak salah ada 5 atau 6 kayak gitu. Tapi yang udah gua main itu baru cuma yang pertama aja ya, itu pun udah lama banget gua main di handphone dulu itu ya. Nah, untuk karakter-karakter di sini ya, gua nggak begitu kenal ya nama-namanya. Nah, buat teman-teman yang tahu nama-nama karakter ini bisa tolong tulis namanya di komentar. Oke. Nah, untuk gamenya ini sendiri waktu gua mainin yang pertama ceritanya cukup simple ya. Kita kayak semacam satpam kayak gitu. Nah, untuk menyelesaikan game ini sendiri cukup simple ya. Para mainan-mainan ini tidak diperbolehkan untuk menyentuh kita sama sekali ya. Nah, kita punya listrik itu terbatas ya. Jadi kita mencegah monster-monster ini datang untuk menemui kita. Jadi ceritanya cuma simple seperti itu aja sih. Nah, jadi di sini kita dapatnya sepaket ya. Dan ini juga gua nggak tahu nama-namanya siapa. Tapi kalau gua nggak salah yang ini namanya Freddy. Oke, sampai berlama-lama lagi mari kita lihat untuk detail figur ini. Dan untuk karakternya sendiri pertama kita dapat yang binatang ini, gua nggak tahu ini entah beruang entah anjing. Serigala yang berbentuk seperti bajak laut, berang-berang yang pakai topi sombrero, babi yang matanya masing-masing beda warna, gajah oranye yang pakai topi, dan robot yang bentuknya kayak psikopat. Dan untuk aksesorisnya sendiri pertama kita dapat mic seperti ini, tongkat sulap, akordeon, banjo, dan yang terakhir ini gua nggak tahu ya, tapi kayaknya ini ukulele. Untuk detail dan cat aksesorisnya ya menurut gua nggak rapi ya. Tapi karena mengingat ini mainan KW-KW-an ya, menurut gua untuk ukuran segini ya cukup lah ya untuk buat mainan anak-anak. Nah, misalnya seperti di sini nih teman-teman, tuh nggak rapi banget. Jadi di sini ada kayak coretan warna hitam di bagian sini. Dan yang paling parah di sini adalah scoop si banjonya, jadi catnya ngasal-ngasalan di bagian senarnya tuh. Dan ini juga agak penyot ya di bagian sininya. Sekarang kita lihat untuk detail untuk figur ini. Nah, jadi sebelum gua jelasin secara detail untuk action figur ini, pertama gua mau ngasih informasi bahwa figur ini sebenarnya adalah bootleg dari versinya Funko ya. Jadi Funko ini pernah bikin mainan-mainan yang artikulasi untuk
Five Nights at Friday, tapi harganya cukup mahal ya. Kalau aku nggak salah satuannya itu sekitar 300.000 ya. Tapi di sini yang versi bootleg yang buat mainan anak-anaknya ini satu paket isi 6, kalian bisa dapetin harganya cuma 100.000 doang. Dan untuk cat dan scope-nya menurut gua ya standar mainan anak-anak lah ya, plastik anak-anak kayak gitu. Bahannya sangat kopong sekali, plastiknya juga ya plastik yang murah-murah kayak gitulah. Dan untuk catnya ya ngasal-ngasal kayak gitulah. Tapi dari semua karakter yang gua beli ya, di sini adalah karakter yang menurut gua detailnya paling banyak ya. Nah kalau gua nggak salah dia ini bos terakhirnya lah, kalau gua nggak salah ya, gua lupa namanya ini. Nah untuk di bagian sini detailnya menurut gua ya detail ngasal-ngasal khas mainan anak-anak lah kayak gitu ya. Tuh bisa teman-teman lihat ya, jadi catnya juga nggak sangat rapi, scope-nya juga ngasal-ngasalan kayak gitu sih. Nah untuk di semua figur ini dia punya tombol ya, jadi kayak gini tombolnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ini ada lampunya tuh, gue nggak tahu ini kenapa lampunya ada di bagian belakang. Lampunya kalau ditahan lama-lama berubah warna kayak gini ya. Tuh teman-teman, tuh sebenarnya cukup detail ya. Cuma untuk di bagian catnya ini yang bikin figur ini jadi kelihatan jelek. Tuh detail scope-nya menurut gua cukup bagus sebenarnya. Tuh jadi ini tuh kayak boneka hasil eksperimen robot-robotan kayak gitulah. Jadi di bagian sepatunya ini ada kayak sepatu rodanya seperti itu. Dan scope rambutnya gue cukup suka sih ya. Nah yang ini kalau gua nggak salah namanya Freddy ya. Dan di sini ini tombolnya udah rusak ya. Tuh tombolnya lepas kayak gitu. Dan yang dari semua yang gua beli ya, yang si Freddy ini yang paling fragile, jadi gampang kebuka kayak gitu. Nah isinya tuh kayak gini doang teman-teman, ada lampunya kayak gitu. Nah dari semua karakter yang dapat di sini, gue paling senang sama si bajak laut serigala ini ya. Jadi bentuknya tuh unik ya. Jadi kayak serigala, dia pakai penutup mata di sebelah matanya kayak gini. Dan untuk bagian giginya ya ala kadarnya lah ya. Dan yang paling gue senang di sini adalah dia ada kayak boneka burungnya di bagian sininya, di bagian bahunya tuh. Dan yang paling keren di sini adalah dia kakinya tuh hilang sebelah, dan di sini ada tangannya, ada pengaitnya kayak gitu. Nah karakter yang berang-berang ini juga cukup unik ya. Dia pakai topi yang sombrero kayak gitu. Tapi ini untuk scope-nya ngasal bak. Di sini bisa teman-teman lihat ada kayak bekas catnya tuh. Tuh bekas catnya nggak rapi banget ya. Nah yang paling uniknya di sini adalah si berang-berang ini dapat tuh ada ekornya yang cukup besar. Nah sisa yang lainnya ya simple kayak gini doang tuh. Tuh bentuk badannya tuh sama semua sebenarnya ya, cuma beda di bagian aksesoris dan kepalanya doang tuh. Nah teman-teman, jadi dari semua yang gua beli ya, nggak semuanya berfungsi lampunya. Jadi yang ini nggak berfungsi tuh nggak berfungsi. Yang si gajah ini berfungsi, tuh bajak laut ini nggak berfungsi, berang-berang ini berfungsi, dan yang terakhir si Freddy-nya ini kayaknya harus dilem deh. Dan ini juga nggak berfungsi ya, karena tombolnya udah jebol. Nah untuk aksesoris masing-masingnya ini agak sedikit susah dipakai ya untuk beberapa karakter tertentu. Tapi ada beberapa karakter yang aksesorisnya gampang dipakai. Misalnya si Freddy ini dia aksesorisnya mic kayak gitu, jadi tinggal dipasang kayak gini. Dan yang paling parah adalah si ukulelenya si babi ini bener-bener nggak pas banget ukurannya. Tuh ya. Ya, jadi untuk harga figur segini ya dimaklumin lah ya tuh. Sekarang gue mau cek untuk artikulasi figur ini. Jadi semua figur itu artikulasinya sama. Jadi gue ambil salah satu contohnya aja. Jadi di sini kita pakai yang berang-berang. Jadi untuk bagian kepala dia bisa muter ke kiri, ke kanan kayak gini ya. Jadi bisa kayak gini-gini juga. Dan untuk kepala dia bisa nengok ke atas, nggak bisa terlalu banyak. Ke bawah juga nggak terlalu banyak. Tangannya bisa diangkat segini jauh maksimal. Di bagian sini bisa diputar 360 derajat. Bisa ke depan dan ke belakang segini jauh. Sikunya bisa diputar 360 derajat. Sikunya bisa ditekuk 90 derajat seperti ini. Selangkangannya bisa sejauh ini. Bisa nendang ke depan sejauh ini. Dan ke belakangnya sejauh ini. Nah untuk bagian ke belakang kita pakai yang babi ini. Karena si berang-berang ini dia ada ekornya kayak gini ya. Kehalang sama ekornya. Lututnya bisa diputar 360 derajat. Dan bisa ditekuk 90 derajat seperti ini. Jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Untuk figur ini juga artikulasinya nggak konsisten ya. Jadi ada yang seret, ada yang loose kayak gitu tuh. Nah yang ini tuh loose banget tuh teman-teman tuh loose banget ya. Dan untuk tinggi figur ini sama ya semuanya. Jadi sekitar 13 cm atau 5,5 in. Nah untuk mainan ini sendiri sebenarnya adalah mainan yang diperuntukkan untuk anak-anak ya. Karena memang di bagian dadanya ada lampunya. Nah biasanya yang ada lampu-lampu kayak gini adalah mainan yang khusus dibuat anak-anak ya. Nah untuk figur ini sendiri yang originalnya ya dibuat sama Funko. Tapi menurut gua harganya agak
mahal ya. Jadi untuk punyaan aja atau untuk anak-anak ini menurut gua cukup. Jadi untuk ukuran figur ini gua agak sedikit kagetnya. Awalnya gua berekspektasi figurnya ini agak kecil kayak gitu ya, segini lah ya. Tapi ternyata untuk figurnya cukup gede ya. Jadi menurut gua untuk mainan ini menurut gua untuk ukurannya cukup bagus ya. Jadi skalanya itu sama kayak SAF ya. Cuma ya untuk di bagian badannya ini agak gendut dan berisi kayak gitu teman-teman. Jadi gua cukup suka sih ya. Nah untuk figur ini teman-teman bisa cari di Tokopedia, banyak yang jual ya. Ada yang jual paketan, ada juga yang jual satuan. Nah untuk yang versi ini juga ada yang versi setengah badannya udah kayak hancur kayak gitu. Nah yang untuk versi ini versi badannya kayak masih utuh semua dan termasuk lucu ya, karena gua mau beli yang versi yang itu takut agak gimana gitu ya kalau dikasih ke anak gua ya. Jadi ini mainannya juga rencananya mau dimainin anak gua. Dan untuk harga figur ini sendiri gua paketan harganya 100 ribuan aja. Nah kalau menurut teman-teman dari semua karakter ini teman-teman paling suka yang mana? Tolong di komen di bawah, oke? Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini. Ini adalah Funko bootleg ya. Jadi dari karakter Five Nights at Freddy's ya. Dan menurut gue ini salah satunya wajib untuk dikoleksi ya, karena ini juga rencananya bisa gua pakai untuk iseng-iseng ya, buat toy fotografi digabungin sama mainan yang lain. Dan ini juga untuk dimainin sama anak-anak ya cukup worth it juga kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang udah nonton, makasih banget ya. Semoga bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen beli. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.